Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai bocoran soal UTBK gelombang 2 hari pertama. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Jadi teman-teman langsung aja subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis, jadi langsung subscribe sekarang ya. Oke, kalau teman-teman udah subscribe, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video kali ini tentang bocoran soal UTBK gelombang 2 hari pertama. Oke, nah di sini ada beberapa macam materi yang keluar, yaitu mengurutkan bilangan, bunga tunggal, bunga majemuk, flowchart, dan juga aljabar. Nah, ini berdasarkan dari review teman-teman kalian di X atau di Twitter ya. Jadi mereka yang udah mengikuti UTBK gelombang 2 hari pertama itu mereka biasanya ngasih spillan gitu atau review dari mereka gitu ya. Materi yang keluar itu apa aja. Dan guys, yang perlu kalian ketahui, ini tuh bukan merupakan soal asli UTBK ya yang aku contohin di sini, tapi soal-soal yang materinya itu sama kayak UTBK SNBT tahun 2024 ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, "Kak, apakah nanti soalnya bakal keluar?" Ya, belum tentu gitu ya. Karena kan bukan soal asli. Meskipun kalau nanti soal asli pun belum tentu keluar juga ya teman-teman ya. Karena kan soalnya itu bisa jadi diacak atau soalnya itu dibuat beberapa macam gitu. Jadi misal nih aljabar buat berapa macam tipe soal gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak mesti soal yang aslinya itu bakal keluar terus kayak gitu ya. Jadi baik itu soal asli maupun soal yang nggak asli, yang penting teman-teman belajar materinya, belajar konsepnya, insya Allah teman-teman bisa untuk mengerjakan gitu ya. Oke. Yang pertama di sini kita bakal bahas dulu nomor yang satu, nomor pertama gitu ya, yaitu yang mengurutkan bilangan. Oke, di sini ada pecahan-pecahan sebagai berikut dan disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Di sini ada 0,25, 3/4, 45%, 24/10. Nah, caranya kayak gimana? Caranya itu gampang banget. Caranya teman-teman ubah aja semua bilangan ini ke dalam bilangan desimal. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada bilangan pecahan nih, kayak gini, campuran sama yang biasa ini. Nah, teman-teman ubah bilangan pecahan ini menjadi pecahan desimal dengan cara membuat bilangan penyebutnya ini menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau kelipatannya gitu ya. Jadi kalau misal nanti per 100, per 10, per 1000 gitu-gitu kan mudah untuk dibagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi tips dari aku seperti itu. Nah, yang pertama 0,25 ini udah nggak usah diubah ya, 0,25. Terus kemudian ini 3/4 dikali 25 per 25 ya. Karena di sini kita pengen mengubah 4 ini menjadi 100 ya, biar nanti mudah untuk dibagikan dengan yang ada di atasnya. 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 100, 75 per 100 sama dengan 0,75. Ya, gampang ya. 45% berarti 0,45. Lanjut, 24/10. Nah, ini udah per 10 nih. Ini udah gampang dibaginya. Jadi kita coba untuk mengalihkan ya. Mengalihkan 2 kali 10, 20 tambah 4, 24/10 ya. 24/10, 2,4. Kayak gitu. Kita tinggal urutin yang paling kecil berarti 0,25, terus 0,45, 0,75, dan 2,4. Ya, ini masih gampang banget lah ya teman-teman ya. Jadi 0,25 tadi 0,45 itu 45%, terus 0,75 itu 3/4, terus yang terakhir 2, 4/10. Udah selesai nomor 1. Gampang ya guys ya. Lanjut, selanjutnya ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Terus habis itu kita bakal bahas flowchart dan juga aljabar ya. Lanjut, ini bunga tunggal ya teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, apa sih sebenarnya perbedaan antara bunga tunggal dan juga bunga majemuk? Sebenarnya keduanya itu sama ya, konsep bunga gitu ya, berbunga gitu ya. Bunga bank biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, perbedaannya itu kalau bunga tunggal itu dia pokoknya atau nilai P-nya itu bakal dianggap sama gitu ya. Kalau misal ini 1 juta ya berarti 1 juta gitu ya. Kalau bunga majemuk atau ya bunga majemuk berarti dia itu nilai P-nya bakal berbeda setiap periodenya gitu, setiap pembayarannya. Atau kalau misal per bulan ya berarti per bulannya itu berbeda gitu. Tiap periodenya itu berbeda kalau bunga majemuk. Kenapa? Karena bunga majemuk itu dia bakal dikalikan dengan bunganya gitu ya. P0-nya atau nilai apa namanya pokok yang awal banget itu yang dibayarkan itu nanti di periode selanjutnya bakal ditambah dengan
nilai bunganya itu kayak gitu. Jadi nanti bakal kelipatannya terus kayak gitu guys. Kalau bunga majemuk ya kayak gitu. Kalau bunga tunggal berarti dia P-nya tetap gitu ya. Tetap kalau misal yang pertamanya dia 1 juta bayarnya, ya berarti dia dianggap P-nya atau pokoknya itu tetap 1 juta kayak gitu. Ya jadi dia itu konsisten gitu. Kalau yang bunga tunggal, kalau bunga majemuk intinya dia kayak ditambahin lagi dengan bunganya, ditambahin lagi dengan bunganya di periode selanjutnya kayak gitu terus sampai berakhir kayak gitu ya. Gitu guys. Jadi secara gampangnya kayak gitu. Nah kita lanjut yang nomor 2. Pak Doni menabung di Bank ABC sebesar 1 juta rupiah selama 3 bulan dengan bunga 12% PA. Nah ini PA ini maksudnya per annual ya, atau per tahun gitu. 12% bunganya itu per tahun. Dan FYI buat teman-teman ya, untuk konsep bunga tunggal atau bunga majemuk itu dia biasanya secara umumnya ya, biasanya memang rumusnya kayak gitu ya. Rumusnya itu dia per annual ya. Jadi nggak ada per bulan, itu biasanya nggak ada. Jadi nanti harus dibagi dengan 12 kalau semisal per bulan. Terus kemudian hitung berapa bunga tabungan yang ia peroleh ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Ya, untuk rumus bunga tabungan yang ia peroleh atau besar bunga dalam jangka waktu tertentu ini ya, 3 bulan, ini jangka waktunya 3 bulan, itu dia menggunakan rumus seperti ini, P kali R kali T ya, itu untuk menghitung bunga tabungan. Nah ini dia masuknya ke dalam bunga tunggal. Nah dia masuknya ke dalam, dengan P itu merupakan ini uang pokoknya atau besaran tabungannya. Kalau di sini ya, tabungan awalnya itu 1 juta gitu ya, atau bunga atau pokoknya gitu ya, uang yang pokoknya. Terus kemudian R-nya itu adalah rate atau apa namanya bunganya, yaitu 12% per tahun ya, yaitu 12% sama dengan 0,12. Terus kemudian T ini merupakan jangka waktunya atau berapa lama sih gitu ya, periodenya lebih tepatnya ya kayak gitu. Nah karena di sini tadi itu per annual untuk R-nya gitu ya, berarti kita harus mengubah bentuk T-nya ini, karena T-nya ini secara umumnya kan mengikuti ininya ya, per annual. Jadi dia ini harus diubah dalam 1 tahun itu dia ada berapa bulan gitu intinya ya. Jadi di sini kita masukin 3-nya ke dalam sini ya, 3. Terus kemudian karena dia tahunan, jadi kita per 12 untuk menjadi setara gitu ya, 3 per 12. Nah gitu guys, jadi sama dengan di sini P kali R kali T sama dengan 1 juta dikali 0,12 dikali 3 per 12 ya. Ini kita tinggal coret ya, ini sama ini. Terus kemudian ini kita coret 2 lagi ya guys ya, karena kan ini untuk menghilangkan 0,12 nya biar dia tinggal 1 gitu ya. Jadi ini sama ini, terus ini dicoret, hasilnya 1, berarti 10 dikali 3 sama dengan 30.000 gitu. Jadi untuk besar bunga tabungan yang ia peroleh selama 3 bulan itu cuma 30.000 gitu guys. Gitu teman-teman, paham ya? Oke, terus kita lanjut yang ketiga. Sepasang pengantin baru mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR sebesar 100 juta dengan tingkat bunga efektif 15% per annual ya. Angsuran per bulan, nah ini angsurannya per bulan guys, jadi nanti kita harus per 12 gitu ya, rupiah 2 juta atau 2 juta rupiah. Untuk angsuran pertama yang mereka bayarkan, berapa besarnya pembayaran bunga dan pelunasan pokok. Nah ini yang ditanyain adalah besarnya bunga kayak ini tadi ya, bunganya itu berapa sih gitu. Untuk angsuran pertama, which is itu angsuran pertama berarti dia bayar di bulan yang pertama pada saat pembayaran angsurannya gitu ya guys ya. Terus kemudian pelunasan pokok berarti berapa besar sih uang pelunasan pokok yang harus ia bayar gitu. Jadi angsurannya dikurangi dengan besaran bunganya alias nominal yang pokoknya itu berapa sih yang harus dibayar gitu di luar bunganya. Gitu ya. Paham ya guys ya. Nah, kita tulis dulu di sini itu P-nya pokoknya, D itu KPR-nya itu 100 juta gitu ya. Terus kemudian angsurannya per bulan itu 2 juta. R-nya 15% atau 0,15 ini per annual. Jadi kita ubah T-nya itu 1 per 12 karena di sini kita mau ngambil di bulan pertama ya.
angsuran pertama gitu. Nah, jadi 1/12. Jadi untuk rumus untuk melihat pembayaran bunganya gitu ya, pembayaran bunga di bulan pertama adalah P kali R kali T sama dengan 100 juta dikali 0,15 dikali 1/12 hasilnya 1.250.000. Nah, terus kita udah menemukan nih yang bunganya aja. Terus kita lanjut menghitung yang pelunasan pokok ya. Pelunasan pokok ya. Jadi dia harus menghitungnya angsuran dikurangi dengan pembayaran bunga. Angsurannya 2 juta per bulan dikurangi dengan pembayaran di bulan pertama 1.250. Jadi untuk pelunasan pokoknya hanya 750.000 kayak gitu guys. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Kalau misalnya teman-teman nanti masih bingung, tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah soal yang katanya muncul nih menurut teman-teman kalian di X ya. Jadi, menurut teman-teman kalian di X itu ada yang menyebutkan bahwa ada soal yang muncul untuk membandingkan better pakai bunga majemuk atau bunga tunggal atau sederhana gitu ya. Bunga tunggal itu sama aja kayak bunga sederhana ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut soalnya nomor 4. Pak William menabung sebesar 2 juta rupiah selama 2 tahun dengan bunga 12% per annual. Jika perhitungan bunga majemuk 3 bulanan, jadi bunga majemuk itu nanti bakal dihitung per 3 bulanan, hitung besar bunganya dan bandingkan dengan bunga tunggal atau sederhana. Lalu apa kesimpulan yang bisa didapatkan? Nah, kayak gitu. Nah, perlu teman-teman ingat di sini itu yang dihitung 3 bulanan cuma bunga majemuknya saja ya. Kayak gitu. Sedangkan di sini bunga tunggalnya nggak ada aba-aba. Dia itu dihitungnya per apa gitu ya. Jadi di sini kita anggap sesuai dengan rumus umumnya yaitu per annual atau dihitung tahunan gitu untuk bunga tunggalnya gitu ya. Untuk bunga majemuknya dihitungnya 3 bulanan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumus bunga majemuk adalah sebagai berikut ya, yaitu ini untuk mencari nilai S-nya. S-nya ini adalah nilai akhir yang bakal didapat gitu ya, nilai akhir yang bakal didapat oleh orang yang menabung ini. Nah, sedangkan kalau bunganya itu nanti S dikurangi dengan P-nya, kayak gitu guys. Jadi S dikurangi P-nya itu berapa? Gitu, itu adalah bunganya. Itu kalau yang bunga majemuk. Kalau yang bunga sederhana, bunganya ya tinggal P kali R kali T gitu ya. Gitu guys. Nah, terus kita lanjut aja. Di sini P-nya udah ada yaitu 2 juta. I-nya, nah I-nya ini tuh sama halnya seperti yang R tadi ya. R di bunga tunggal ya. Jadi I-nya ini 12% per 4. 4 ini dari mana? 4 itu dari ini ya. Karena ini kan 3 bulanan. Berarti kan kalau 3 bulanan itu kayak gini guys. 12 gini ya. 12 dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, jadi dia itu nanti ada 4 periode per tahun kayak gitu. Karena dia kan dibayarnya 3 bulanan kayak gitu. Jadi akan ada 4 kali pembayaran gitu per tahun. Nah, jadi kayak gitu guys. Maka dari itu di sini dibagi dengan 4 kayak gitu. Jadi 12% per 4 sama dengan 13% sama dengan 0,03. Gitu ya. Karena di sini 3 bulanan jadi di sini 4. Kayak gitu. Terus kemudian N sama dengan 2 kali 4. 4 ini adalah periode pertahunannya tadi gitu ya. Jadi ini udah aku jelasin. Sama dengan 8 periode. Terus kemudian kita hitung nilai S-nya yaitu sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N ya. Kalau untuk rumus bunga majemuk sebagai berikut ya. Berbeda dengan bunga tunggal. Dan ini merupakan nilai akhir yang bakal didapat ya, kayak gitu. Jadi kita tinggal hitung aja 2 juta dikali 1 plus 0,03 pangkatkan 8. Nanti seperti ini hasilnya. Terus kemudian ditemukan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu Rp2.533.540. Nah, terus kemudian untuk menghitung bunganya, kita tinggal mengurangkan aja nilai S-nya dengan nilai P-nya, yaitu S dikurangi P sama dengan 2.533 sekian ribu, dikurangi dengan 2 juta sama dengan Rp533.540. Nah, ini untuk bunga yang bunga majemuk. Lanjut, yang bunga tunggal atau sederhana, P-nya 2 juta, R-nya 12% atau 0,12, T-nya selama 2 tahun. Karena tadi nggak disebutin, dia itu bakal dibayarnya seperti apa gitu ya, untuk bunga yang sederhana. Jadi di sini
Untuk periodenya kita ambil yang 2 tahun kayak gitu ya. Karena di sini kan disebutin nih selama 2 tahun, tapi untuk sistem perhitungannya nggak disebutin dia itu berapa bulanan kayak gitu. Jadi kita langsung masukin aja 2 tahun kayak gitu ya guys ya. Kita hitung besar bunganya itu P kali R kali T, 2 juta kali 0,12 kali 2 ya sama dengan 480.000 gitu ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ternyata untuk bunga di bunga majemuk itu lebih besar ya guys ya dibandingkan dengan bunga yang di bunga tunggal. Sehingga kalau konsepnya menabung, dia akan lebih untung pakai yang sistem bunga majemuk yang tadi gitu ya. Bunga majemuk yang perhitungannya itu 3 bulanan tadi kayak gitu. Nah, jadi di sini disarankan untuk Pak William itu lebih memilih untuk yang menabung menggunakan sistem perhitungan bunga majemuk 3 bulanan karena memiliki keuntungan yang lebih besar atau bunga yang lebih besar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu ada flowchart. Nah, ini gambarnya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan sebuah flowchart untuk rekomendasi keputusan berdasarkan prediksi omset penyewaan kamera di Onan Kamera Semarang. Nah, ini contohnya aja semisal kayak gini, gitu ya. Kita langsung lanjut ke bagian soalnya ya, jangan dibaca flowchartnya dulu. Jika omset pada bulan Mei 2024 diprediksi 2 kali lipat dari jumlah biaya operasional dan minimal profit yang diinginkan, serta harga kamera X yang merupakan kamera terlaris sebesar 2,5% dari jumlah omset, maka aplikasi tersebut akan memberikan rekomendasi titik. Nah, di sini kita coba lihat gambarnya ya, yaitu seperti ini. Nah, di sini K1 itu biaya operasional, K2 minimal profit yang diinginkan, K3A kamera terlaris, jadi di sini kamera X ya, kamera terlarisnya, jadi K3A itu kamera X. K3B harga kamera terlaris, jadi harga kamera terlarisnya itu 2,5% dari jumlah omset ya. Itu harga dari kamera terlarisnya. Terus kemudian keempat kamera tidak laris ya. Jadi selain kamera X, terus kemudian Y adalah prediksi omset. Nah, berarti ini ya, prediksi omset itu 2 kali lipat dari biaya operasional ya. Biaya operasionalnya K1 ini. K1 berarti ini. Terus kemudian minimal profit yang diinginkan. Ini berarti K2. Gini ya guys ya. Gitu. Nah, kalau misal Y lebih dari sama dengan K1 plus K2 atau selain kurang dari ya, berarti kan lebih dari sama dengan tuh. Nah, maka dia masuknya ke sini ya. Berarti kan dia tidak memenuhi sifat yang ada di sini ya. Nah, di sini kita lihat nih, Y itu kan prediksi omset ya. Prediksi omsetnya ini adalah 2 kali lipat dari jumlah biaya operasional dan minimal profit yang diinginkan. Berarti Y ini 2 kali lipat dari K1 plus K2. Nah, berarti karena lebih dari K1 plus K2, berarti ini salah ya, nggak masuk ke sini ya. Nah, berarti dia masuknya ke yang sini gitu, karena dia tidak memenuhi sifat ini. Karena kan Y-nya itu 2 kali K1 plus K2 gitu ya. Jadi kan lebih dari gitu ya. Nah, jadi dia masuknya ke sini. Kita masuk ke sini ada pertanyaan lagi nih. Sepertiga Y itu lebih dari sama dengan K3B atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Sepertiga dari omset apakah lebih dari K3B? K3B apa di sini tadi? Harga kamera terlaris. Nah, harga kamera terlarisnya di sini itu 2,5% dari jumlah omset atau jumlah omsetnya yaitu Y ya, atau prediksi omset ya. Nah, di sini adalah 2,5% dari Y. Nah, sepertiga Y lebih dari sama dengan 2,5% dari Y. Apakah benar? Jadi kita tinggal lihat aja, sepertiga itu lebih besar dari 2,5% atau enggak. Kalau sepertiga itu berarti 0,333, nilainya ini ya, 0,333. Kalau 2,5% itu 0,025. Jadi lebih besar yang ini, yang atas. Ya, lebih besar yang ini gitu. Jadi pernyataan ini benar ya guys ya, karena lebih besar sama dengan K3B. K3B itu harganya tadi kamera terlaris gitu ya. Jadi kita masuknya ke yang sini. Tambah unit K3A gitu ya. Masuknya ke yang sini karena dia benar gitu. Berarti nggak masuk ke sini. Berarti dia masuknya ke sini yaitu tambah unit K3A. Terus
selesai deh gitu. Jadi sistem akan merekomendasikan seperti apa ya? Ya akan merekomendasikan tambah unit K3A atau tambah unit dari kamera X kayak gitu guys. Paham ya guys ya? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini ada dua soal terakhir yaitu soal aljabar. Yang pertama, yang nomor 6 ya selanjutnya, yaitu ada soal 2x y min 6x sama dengan 4, maka berapakah nilai dari xy min 3x? Nah, di sini gampang banget, tinggal kita keluarin nih angka 2-nya ini, karena ini 6 kan bisa difaktorkan dari 2 ini ya. Jadi kita tinggal keluarin 2 dalam kurung kali xy min 3x ya. 2 kali 3 itu 6 gitu ya, sama dengan 4. Kita tinggal pindah ruas aja yang 2-nya ke sini, jadi dibagi ya. Xy min 3x sama dengan 4 dibagi dengan 2 gitu ya. 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Wah, kayak gitu. Jadi ini jawabannya adalah 2. Gitu guys, gampang ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini ada soal 6 pangkat 101 ditambah 6 pangkat 101 ditambah 6 pangkat 101 ditambah 6 pangkat 101 ditambah 6 pangkat 101 tambah 6 pangkat 101 sama dengan 6 pangkat n. Nilai n yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik. Karena di sini itu penjumlahan, jadi teman-teman nggak bisa langsung menjumlahkan pangkatnya gitu. Biasanya kan teman-teman langsung ngejumlahin pangkatnya nih. Berarti nanti 6 101 tambah 6 pangkat 101 ditambah 101 ditambah 101 gitu kan gitu. Nah, itu nggak berlaku untuk yang penjumlahan, itu hanya berlaku untuk yang perkalian gitu ya. Jadi 6 pangkat 101 kali 6 pangkat 101 kali 6 pangkat 101 itu baru pangkatnya yang dijumlah. Kalau ini tandanya di plus, berarti teman-teman harus hitung dulu nih berapa jumlah 6 pangkat 101-nya. Di sini itu ada 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ada 6 buah 6 pangkat 101. Jadi nanti seperti ini. 6 kali 6 pangkat 101 itu hasilnya seperti ini. 6 pangkat 101 ditambah 1 yaitu 6 pangkat 102. Jadi nilai n-nya adalah 102 gitu guys. Nah, gampang ya teman-teman ya. Sekian aja guys untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang pengen download PDF-nya, udah aku kasih tahu ya, linknya ada di awal video tadi. Teman-teman tinggal download aja. Dan kalau misal teman-teman masih ada kebingungan, teman-teman langsung tulis aja komentarnya di kolom komentar atau pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misal aku bisa jawab, aku bakal bantu untuk ngejawab pertanyaan teman-teman. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.